Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan farmakokinetika. Untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai bioavailabilitas dan juga bioequivalensi. Okay, for all international students, I'm sorry. Today I will explain in bahasa because due to the limited time. Uh, I cannot explain it in English, but you can read about this topic in English book that I've shared you in Simari. And if there are some topics that you cannot understand, you can ask me in our Zoom meeting at 2 p.m. today. Okay? Ya, kita lihat dulu tentang bioavailabilitas dan juga bioequivalensi. Nah, sini ya, produk obat ya itu pada dasarnya berasal dari multisumber ataupun juga sumber tunggal ya. Seperti ini kita lihat gambarnya ya. Jadi cukup banyak literatur ya berasal dari mana obat tersebut ya, apakah dari multisumber ataupun juga hanya satu. Nah, berdasarkan kurva di sini kalian pasti sudah memahami ya. Jadi di sini adalah kurva ya, bagaimana efek obat tersebut dalam kurun waktu tertentu ya, dimana di sini kita lihat ini namanya DOA ya, artinya durasi aksi ya, artinya berapa lama kerja obat tersebut, dan di sini adalah waktu puncak, artinya dimana obat tersebut mencapai efek maksimum pada waktu tertentu. Dan di sini ada kurva MAC, di mana di sini terdapat respon efek samping, dan ini adalah therapeutic window, artinya rentang terapeutik ya, dan di sini adalah kadar obat yang diharapkan di mana dia dapat mencapai respon yang diinginkan ya. Jadi di sini adalah onset of effect, artinya kapan obat tersebut mencapai respon yang diinginkan ya. Mungkin kalian sudah memahaminya waktu dulu di perkuliahan farmakologi. Ya, kita lihat di sini, jika kalian sakit, kalian akan menentukan apakah minum obat atau tidak, ya kan? Ya, dari sini ya, kemudian bentuk sediaan obat yang bagaimana? Ya, tentu kalian akan memikirkan ya, berapa lama sih obat ini akan memiliki efek? Ya, kemudian juga pernahkah kalian menggunakan bentuk sediaan obat yang lain, misalnya ya dengan kandungan yang sama, ada beberapa macam bentuk sediaan obat seperti misalnya sirup ataupun tablet ya, dan efeknya bagaimana, lamakah atau tidak, atau mungkin sama ya, atau mungkin lebih lambat. Nah, kenapa demikian? Dengan kandungan obat yang sama tetapi bentuk sediaan obat yang berbeda, maka pasti akan memiliki efek yang berbeda. DOA-nya juga berbeda, OA-nya juga berbeda, onset of action dan duration of actionnya juga akan berbeda. Nah, mengapa demikian? Nah, kita lihat di sini ya, ada beberapa fase biofarmasetik. Ya, kita lihat di sini tablet. Ya, tablet, ketika suatu dibuat tablet ya, kita lihat di sini dia ada granul dan ada partikel obat. Yang dimana di sini kita lihat partikel obat ini akan terlarut dalam saluran cerna sehingga obat tersebut akan larut. Ya, ada partikel obat, ada juga granul ataupun juga tablet ya, artinya partikel obat yang langsung ataupun juga dalam bentuk granul, ada juga dalam bentuk tablet. Nah, ini fase-fase biofarmasetik dari suatu tablet. Nah, bagaimana bentuk sediaan obat yang berbeda? Berbeda itu jumlah dan kecepatan obat akan mencapai sirkulasi sistemik ya. Nah, jadi di sini ada cukup banyak faktor yang mempengaruhinya kenapa perbedaan itu muncul. Ya, seperti misalnya karena faktor formulasinya. Mengapa faktor formulasi sangat mempengaruhi? Karena adanya kualitas dari bahan baku yang digunakan pada obat tersebut ataupun juga bahan-bahan tambahan atau farmasetik yang digunakan. Nah, makanya mungkin dari antara satu pabrik yang satu dengan pabrik yang lain, kemungkinan itu akan berbeda. Kenapa? Mungkin bahan tambahannya berbeda ataupun jadi quality of raw materialnya ya, jadi akan berbeda. Kemudian juga selain dari sisi bentuk sediaan obat, juga dari faktor fisiologi si penderita. Mengapa? Karena di sini juga berdasarkan adanya
perubahan fisiologi dari si penderita. Ya, mungkin karena perubahan lingkungan lambung ataupun saluran cerna ya yang mempengaruhi absorpsi obat. Makanya kenapa ada obat-obatan yang seharusnya diminum setelah makan ya, atau yang dimana penyerapan obat itu akan maksimal dengan adanya makanan, atau malah sebaliknya tanpa ada makanan. Artinya dia akan lebih menyerap maksimal ketika lambung tersebut dalam keadaan kosong, ataupun mungkin lambung yang memiliki sifat yang mungkin lebih asam, maka si obat tersebut akan lebih cepat terabsorpsi. Jadi cukup banyak sekali faktor yang mempengaruhi kenapa kecepatan ataupun jumlah obat di dalam sirkulasi sistemik itu berbeda. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang digunakan untuk produksi suatu obat. Jadi perlu diperhatikan di sini bagaimana stabilitasnya, bioavailabilitas, khasiat juga toksiknya, dan bagaimana kemudahan untuk pemakaiannya serta berapa lama pemakaiannya. Di mana di semuanya ini harus memenuhi ya persyaratan mutu sediaan obat ya. Jadi untuk menilai keamanannya, kemanjuran juga acceptability-nya atau akseptabilitasnya. Nah, kalian pernah mendengar ya, mungkin kalian sudah pernah baca ya bagaimana apa ya sih yang dimaksud dengan ekivalen farmasetik ataupun juga alternatif farmasetik. Di mana ekivalen farmasetik merupakan produk obat yang mengandung bahan aktif, bentuk sediaan, rute pemberian yang sama, dan kekuatan atau konsentrasinya juga sama. Seperti misalnya kapsul klordiazepoksida HCl 5 mg. Ya, jadi ekivalen farmasetik ya, misalnya produk A itu mengandung kapsul biklordiazepoksid 5 mg, yang produk B juga sama-sama mengandung kapsul klordiazepoksid HCl 5 mg. Artinya, produk A dan produk B itu ekivalen farmasetik. Ada lagi di sini istilah alternatif farmasetik. Artinya adalah produk obat tersebut ya mengandung terapeutik yang sama, tapi beda bentuknya ya, apakah itu garam, ester, ataupun kompleksnya, ataupun berbeda bentuk sediaan dan juga kekuatannya. Misalnya kapsul tetrasiklin. Kapsul tetrasiklin itu ada yang kapsul tetrasiklin HCl 250 mg dan ada kapsul tetrasiklin fosfat kompleks. Ya, jadi di sini dia dalam bentuk garam ya 250 mg. Artinya meskipun kekuatannya sama tetapi yang satu bentuk base, yang satu bentuk garam ya ataupun esternya ya. Nah, ada lagi di sini ya tablet quinidin sulfat 200 mg dengan kapsul. Ya, artinya apa? Ini berbeda dari bentuk sediaannya. Yang satu tablet, yang satu dalam bentuk kapsul. Artinya produk A dan produk B ini merupakan alternatif farmasetik. Ya, jadi sudah ada istilah ekivalen farmasetik, ada alternatif farmasetik. Ada lagi istilah di sini adalah ekivalen terapeutik. Apa itu ekivalen terapeutik? Ya, ini merupakan produk obat yang punya ekivalensi farmasetik dan diharapkan punya efek klinis dan profil keamanan yang sama ketika diberikan pada pasien di bawah kondisi yang sesuai dengan pelabelan produk. Ya, di sini ada beberapa persyaratan FDA ya, BPOM-nya Amerika. Ya, ini tentang produk ekivalen. Ya, artinya ekivalen terapeutik itu syaratnya adalah disetujui sebagai produk yang aman dan efektif, dan ekivalen farmasetik dalam hal jumlah bahan aktif sama, bentuk sediaan ataupun rute pemberiannya semuanya sama, serta dia harus memenuhi standar kekuatan, kualitas, juga kemurnian dan identitas. Nah, kalau dikatakan produk tersebut ini dikatakan ekivalen farmasetik, tetapi dia bisa dikatakan bioekivalen, ya, sama-sama ekivalennya ya. Jadi di sini dia bisa dikatakan bioekivalen kalau tidak menunjukkan atau berpotensi menunjukkan masalah bioekivalensi, tetapi memenuhi kriteria standar in vitro. Kalau memiliki masalah bioekivalensi, maka dia harus memenuhi standar bioekivalensi. Ya, selain itu juga pelabelannya harus adekuat dan diproses secara CPOB atau GMP. Ya.
Nah, kita lihat di sini apa itu bioavailabilitas dan apa itu bioekivalen. Bioavailabilitas adalah laju dan jumlah bahan aktif ataupun gugus aktif yang diproduksi dari produk obat dan tersedia pada site of action-nya, pada target kerjanya. Ya, itu adalah bioavailabilitas. Sedangkan bioekivalen di sini adalah produk ekivalen farmaseutik atau alternatif farmaseutik yang menunjukkan bioavailabilitas dapat dibandingkan ketika dilakukan studi di bawah kondisi yang serupa. Artinya produk tersebut boleh dia ekivalen farmaseutik ataupun alternatif farmaseutik yang dia menunjukkan bioavailabilitasnya bisa dibandingkan, ya, bisa dibandingkan dalam suatu studi yang dibuat kondisinya serupa atau mirip, ya, sama, ya. Itu bioekivalen. Apa sih sebenarnya tujuan kita melihat suatu bioavailabilitas suatu produk, ya? Sebenarnya bioavailabilitas ini dipertimbangkan sebagai salah satu aspek quality of product, ya. Bagaimana kualitas produk tersebut yang akan menghubungkan kinerja in vivo obat yang digunakan untuk uji klinis dalam rangka membuktikan uji keamanan dan juga kemanjurannya. Jadi sebenarnya kedepannya untuk uji klinik, ya. Nah, di sini studi bioavailabilitas ini dapat mendefinisikan efek perubahan sifat fisikokimia bahan obat tersebut dengan efek produk obat, ya, terhadap bagaimana farmakokinetikanya obat tersebut. Sedangkan untuk bioekivalensi, ya, kenapa dipelajari studi bioekivalensi suatu produk itu untuk membandingkan. Jadi kalau membandingkan bioavailabilitasnya, maka dat bioekivalensi, artinya suatu produk dinyatakan ekivalen jika memiliki bioavailabilitas yang sama, ya. Ini untuk membandingkan bioavailabilitas obat tersebut sama dari berbagai produk obat, ya. Jadi di sini istilahnya sama, paham, ya. Jadi bioekivalen untuk membandingkan bioavailabilitas tersebut sama antara produk A dan produk B. Sedangkan untuk bioavailabilitas untuk mendefinisikan efek perubahan sifat fisikokimianya bahan obat tersebut, ya, terhadap efeknya. Bagaimana efeknya, ya, dan juga kinetika obat tersebut. Nah, kita lihat di sini dulu untuk uji bioavailabilitas. Biasanya uji bioavailabilitas dilakukan pada obat yang baru, ya. Lihat di sini bagaimana laju jumlah obat terabsorpsi sistemik dan juga dilihat lagi tes tengah laju ekskresinya serta metabolismenya. Jadi di sini untuk formula baru dan dia sudah punya izin edar. Ada beberapa istilah di sini, kalian bisa lihat di buku Shargel, ya. Ini availabilitas relatif dan availabilitas absolut, ya. Apa itu availabilitas relatif? Availabilitas relatif kalau, ya, berapa AUC antara produk A dan produk B, ya. Jadi sini kalau mencari AUC adalah FD0 per K kali VD. F adalah berapa fraksi dosis yang terabsorpsi. Misalnya F itu ada nilainya 0,8 atau 0,5. Jadi berapa persen sih dosis yang terabsorpsi ke sistem sistemik, ya. Jadi di sini akan didapat AUC. Jadi berapa AUC produk A dibandingkan AUC produk B, itu namanya availabilitas relatif. Tetapi kalau dosis ini dengan dosis yang sama, diasumsikan misalnya sama-sama kekuatan dosisnya ada 200 mg, ya. A 200 mg, B juga 200 mg. Tetapi kalau misalnya produk A dan produk B itu dosisnya berbeda, maka harus dikonversi dulu, ya, diubah dulu, dilihat dulu, ya, perbandingan dosisnya. Jadi misalnya dosis A 200 mg sedangkan dosis B 100 mg, maka perlu dibagi dosisnya kembali, ya. Ini availabilitas relatif. Kalau misalnya pakai data urin, kalau ini dia pakai data darah. Kalau pakai data urin bagaimana? Maka, ya, laju obat yang terekskresi ke dalam urin untuk obat A berapa dan jumlah obat yang terekskresi, ya, ke urin berapa dan jumlah obat yang terekskresi urin untuk produk B berapa akan dibagi. Itu availabilitas relatifnya. Nah, bagaimana availabilitas absolut? Jadi relatif, ini absolut.
Bedanya apa? Ya, kalau relatif antara produk A dan produk B, tapi kalau absolut, dia ingat pembandingannya adalah dengan IV. Oke.